Shalom. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Pagi ini kami syukuri atas anugerah dan kebaikan Tuhan bagi kami, sehingga kami ada, kami masih sehat, kami kuat, kami bernafas, semua karena kebaikan Tuhan. Bahkan kami masih diberikan kesempatan untuk datang memuji, menyembah Tuhan, mendengarkan firman-Mu. Pagi ini kami mau dengar firman-Mu Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu, urapilah setiap kami yang akan mendengarkan firman-Mu, bahkan urapilah firman-Mu yang luar biasa ini, sehingga firman ini boleh menguatkan kami, boleh mengingatkan kembali kepada kami, dan mampu untuk kami implementasikan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirman bagi kami dalam nama Yesus, kami bersyukur, haleluya, amin. Iya. Shalom semuanya. Ketika saya bilang shalom, ya cukup Bapak Ibu lambaikan tangannya seperti biasa. Ya, shalom. Supaya saya lihat, oke. Ya, yang on kamera, lambaikan tangannya. Nah, soalnya kalau mengeluarkan suara, pasti nggak jelas apa yang diomongin. Kalau semua ngomong kan, gitu. Nah, pagi ini kita akan belajar firman Tuhan. Pas tentu sudah tahu kita akan membahas mengenai makna dan manfaat kenaikan Tuhan Yesus, karena besok kita semua akan merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Nah, mari kita akan membuka Alkitab kita masing-masing. Semua sudah tahu seperti biasa, sudah pasti akan membuka Alkitab yang ada di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-6 yang perikopnya Yesus terangkat ke surga. Ayat yang ke-6, perikopnya Yesus terangkat ke surga. Ayat 6 sampai yang ke-9 saja. Habiskan aja sampai ayat yang ke-11. Saya bacakan buat Bapak Ibu, simak dengan baik. Yang perikopnya adalah Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Nah, sampai di situ pembacaan firman Tuhan yang terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-6 sampai yang ke-11. Nah, pagi ini kita akan membahas mengenai makna dan manfaat kenaikan Tuhan Yesus yang akan kita rayakan besok hari. Saya akan mencoba mempercepat dan saya akan langsung masuk ke poin-poinnya supaya saya tidak terlalu banyak memakan waktu. Nah, makna dan manfaat kenaikan Tuhan Yesus buat kita. Tentu ini tentu kenaikan Yesus ke surga memiliki makna yang luar biasa dan memiliki manfaat yang luar biasa bagi setiap kita orang percaya. Yang ingin saya sampaikan apa yang saya dapatkan. Tentu mungkin ada rekan-rekan hamba Tuhan yang lain agak sedikit berbeda dari saya, ya itu masing-masing kita punya perbedaan dan cara menelusuri ya Alkitab atau melihat Alkitab memiliki sudut pandang yang berbeda-beda. Tapi pada dasarnya hampir sama lah yang dari rekan-rekan hamba Tuhan yang lainnya.
yang mungkin ada di ruang Zoom ini maupun di luar, yang Bapak Ibu pernah mendengar mereka berkhotbah mengenai makna dan manfaat kenaikan Tuhan Yesus. Nah, makna yang pertama adalah kenaikan Tuhan Yesus memiliki makna yang pertama adalah hal ini menandakan mengenai penyempurnaan keselamatan. Jadi Yesus naik ke surga untuk menyempurnakan proyek keselamatan yang Tuhan sudah lakukan. Mulai dari mana? Mulai pada saat ketika Yesus datang ke dunia ini menjadi manusia. Melalui proses yang namanya proses inkarnasi, Tuhan jadi daging, Tuhan jadi manusia yang lahir di kandangnya ini. Setelah itu dia mati di atas kayu salib. Dan tidak berhenti di situ. Dan juga Yesus itu bangkit, dan sekarang kita merayakan yang namanya kenaikan Tuhan Yesus. Nah, hal ini menandakan bahwa lewat kenaikan Tuhan Yesus mau menyempurnakan proyek besar yang Yesus lakukan. Proyek terbesar di muka bumi ini, yaitu menyelamatkan manusia. Nah, itu sebabnya hal ini juga membuktikan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Nah, jadi dia datang ke dunia memang betul dia jadi manusia, tetapi ingat bahwa dia itu adalah Tuhan. Nah, proyek keselamatan ini Yesus lakukan karena Bapak Ibu harus tahu bahwa kalau Yesus tidak datang ke dunia, kalau Yesus tidak lahir, kalau Yesus tidak mati, kalau Yesus tidak bangkit, kalau Yesus tidak naik ke surga, maka tentu setiap manusia akan mengalami yang namanya kematian kekal. Nah, itu sebabnya lewat kenaikan Tuhan Yesus ke surga ingin menyempurnakan karya keselamatan yang Yesus lakukan. Yang kedua adalah untuk membuktikan pernyataannya bahwa Yesus bukan dari dunia ini. Seperti yang tertulis dalam kitab Yohanes pasal yang ke-8 ayat 21 sampai 23, Yohanes pasal 8 ayat 21 sampai 20 bunyinya demikian. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, "Aku akan pergi dan kamu akan mencari aku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang." Maka kata orang-orang Yahudi itu, apakah ia mau bunuh diri? Dan karena itu dikatakannya, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Jadi poin yang kedua adalah makna kenaikan Tuhan Yesus ingin membuktikan pernyataannya bahwa Yesus itu memang bukan dari dunia ini. Yesus dari atas, Yesus dari surga, dan datang ke dunia memang cuma untuk melaksanakan proyek keselamatan yang Tuhan ingin lakukan supaya manusia ini tidak mengalami yang namanya kematian kekal. Manusia bisa mati, tapi setelah dia mati, kalau dia ada di dalam Tuhan, dia akan menikmati kehidupan kekal. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan, rekan-rekan hamba Tuhan yang lainnya, dalam firman Tuhan juga ini menjelaskan bahwa karena waktu, saya tidak akan membacakan ayatnya selanjutnya, yang ada hubungannya dengan Yesus bukan dari dunia ini. Yesus juga berkata kepada setiap orang percaya bahwa kita juga ini bukan dari dunia ini. Kalau kita percaya Yesus. Nah, untuk membuat hal ini nyata terjadi dalam kehidupan kita, maka pertama-tama Yesus yang harus pertama kali melakukannya. Artinya Yesus yang harus membuktikan dulu kepada pengikutnya, kepada saya dan saudara, bahwa dia betul-betul bukan dari dunia ini. Dia di surga. Nah, dia naik dulu ke surga supaya setiap kita ini yakin betul bahwa
Apa yang Yesus nyatakan dalam Alkitab, pernyataannya di dalam Alkitab, pertama benar-benar terjadi, dan yang kedua pernyataannya buat kita pasti terjadi. Kita juga bukan dari dunia ini. Amin. Nah, ini makna buat kita, orang percaya, makna tentang kenaikan Tuhan Yesus. Nah, manfaatnya apa Bapak Ibu? Nah, manfaatnya adalah, manfaat buat kita orang percaya adalah seperti yang sudah kita dengar tadi lewat pujian pertama, bahwa Yesus pergi ke surga, Yesus kembali ke surga karena dia bukan dari dunia ini, untuk menyediakan tempat yang kekal buat saya dan saudara, buat kita orang yang sudah percaya kepadanya. Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 3 berkata, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Nah, luar biasa Tuhan kita, Bapak Ibu jemaat Tuhan, bahwa ternyata Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Nah, jadi sekarang tempat kita itu lagi dibuat oleh Tuhan Yesus yang terbaik buat kita. Nah, hal ini mau membuktikan juga bahwa keputusan kita untuk memilih Yesus sebagai Tuhan. Kedua, keputusan kita untuk menjalankan perintah-perintahnya. Keputusan kita untuk hidup takut akan Tuhan. Keputusan kita untuk gaul-gaul dengan Tuhan. Keputusan kita untuk setia. Bahkan bahasa agak bahasa kasarnya, kita gila-gilaan untuk Tuhan, tidak pernah sia-sia. Amin. Tidak pernah sia-sia kita berjuang di bumi ini. Bumi ini bukan tempat kita. Bumi ini tempat sementara kita. Bumi ini tempat kita berjuang. Bumi ini tempat kita membuktikan bahwa kita ini harus jadi berkat di bumi ini. Kalau kita masih diizinkan tinggal di bumi ini, menikmati bumi ini, kita harus buktikan bahwa kita mampu dipercaya oleh Tuhan. Kita jadi berkat, kita jadi saksi. Apa yang Tuhan percayakan di muka bumi ini kita bisa kelola dengan baik. Kalau Tuhan mempercayakan harta buat kita, kalau Tuhan masih mempercayakan apa yang ada pada kita, kita kelola dengan baik, kita buktikan bahwa kita ini adalah orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan untuk menikmati kehidupan kekal. Amin. Tidak pernah sia-sia Bapak Ibu jemaat Tuhan, saya cuma mengingatkan tidak pernah sia-sia kalau kita bangun pagi ikut doa Zoom. Pasti ada berkat-berkat khusus, ada hal yang luar biasa yang Tuhan sediakan. Orang yang gila-gilaan buat Tuhan, orang yang bersemangat buat Tuhan itu tidak pernah sia-sia. Nah, kalau saya mau nyinggung begini, ya meskipun Bapak Ibu jemaat Tuhan, ini kan Zoom ini kan terdiri dari orang-orang percaya yang dari berbagai denominasi ya. Tentu saya tidak akan mengikuti gaya orang-orang teman-teman yang lain ya. Saya tidak menyerang orang, ada hamba Tuhan yang memaksakan denominasinya. Kalau dia berkhotbah, dia paksakan ajaran dari denominasinya. Gitu. Padahal audiensnya kan adalah dari berbagai denominasi. Nah, yang ingin saya sampaikan begini, saya takutnya itu berbeda pemahaman kita ya. Yang ada hubungannya dengan ketika kita Bapak Ibu jemaat Tuhan, menurut yang saya pahami, di surga itu firman Tuhan kan bilang begini, kalau tidak salah di dalam kitab
1 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-2 atau berapa, bahwa di surga ada upah. Nah, di surga itu ada upah. Jadi upahmu besar di surga, kan? Firman Tuhan bilang upahmu besar di surga. Jadi kita ini percaya Yesus, betul, kita semua akan masuk surga. Tapi upahmu besar, berarti ada upah di surga, gitu. Dan masing-masing upahnya pasti berbeda-beda sesuai dengan apa yang dia lakukan ketika dia ada di muka bumi ini, gitu. Saya kasih contoh, orang hari ini kita melayani orang, apalagi saya seorang misi suka menginjil. Saya layanin orang nih, dari orang yang belum percaya Yesus. Tiba-tiba hari itu dia percaya Yesus, saya doakan kamu percaya, ya, oke. Nah, saya pastikan bahwa dia selamat. Pas saya pulang saya dengar kabar dia meninggal. Nah, tapi kan dia belum melakukan banyak hal untuk Tuhan. Dia belum melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk pekerjaan Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Ya pasti berbeda dengan mungkin Ibu Elvina, Ibu Ana, Pak Binsar, Ibu Vera, yang selama ini gila-gilaan untuk Tuhan, yang sudah berkorban untuk Tuhan. Pasti upahnya berbeda. Nah, Tuhan ingin mengingatkan kembali kepada kita bahwa Tuhan menyediakan tempat buat kita di sana itu tentu sesuai dengan apa yang kita lakukan ketika kita ada di muka bumi ini. Setiap kita akan menghadap takhta pengadilan Kristus, akan menerima yang baik dan kalau kita berbuat jahat, kita akan menerima apa yang jahat. Kalau kita berbuat yang benar, yang baik, kita akan menuai apa yang baik dan apa yang benar. Nah, menurut para penafsir, Bapak Ibu jemaat Tuhan, khususnya ada di kalangan saya, tapi saya tidak bermaksud untuk memaksakan apa yang menjadi tafsiran dari kalangan saya. Nah, takhta pengadilan Kristus yang ada di 2 Korintus 5 ayat berapa ya? Saya lupa itu, ayat 10 kalau tidak salah. Nah, takhta pengadilan Kristus yang namanya bema itu bukan lagi takhta tersebut bukan bertujuan untuk mendapatkan kerajaan surga. Bema ini kalau kita diadili nanti menghadap takhta pengadilan bukan untuk diadili, oh kamu ini akan masuk neraka atau masuk surga, bukan. Kita sudah ada di surga, tetapi kita akan mendapatkan apa yang kita lakukan ketika kita mengikuti Tuhan. Upahnya gitu. Nah, sekarang di situ kan ada kata jahat. Ada jahat. Jahat yang dimaksud di sini bukan berarti jahat yang dimaksud di sini ketika orang sudah bertobat, dia masih melakukan dosa, dia masih melakukan kejahatan. Nah, tiba-tiba dia datang minta ampun kepada Tuhan. Tuhan mengampuni dosanya, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Tetapi itu masuk dalam sudah seberapa banyak hal yang jahat yang dilakukan. Nah, itu akan ada pengadilannya, ada. Kita akan menghadap takhta pengadilan. Nah, ada kan orang-orang percaya, saya dan saudara yang sudah percaya Yesus, yang sudah bertobat, tapi masih melakukan kejahatan kan? Masih melakukan gosip, masih tipu daya, masih jatuh dalam dosa. Itu jahat di mata Tuhan. Tetapi Bapak Ibu, ketika orang itu datang mengaku dosanya kembali, nah, anugerah pengampunan masih berlaku, dia diampuni. Tetapi kita semua akan menghadap takhta pengadilan Kristus. Nah, itu akan masuk dalam pengadilannya. Nah, kita akan menerima upah sesuai dengan apa yang kita lakukan. Itu saya sampaikan menurut pemahaman dari kalangan saya. Nah, dari kalangan Bapak Ibu yang lain yang mungkin berbeda, ya tidak jadi masalah. Yang ingin saya 5 ayat 10, Pak. 2 Korintus 5 ayat 10 kan? Nah, jadi 2 Korintus 5 ayat 10 itu yang namanya takhta pengadilan bema itu bukan untuk mendapatkan upah masuk surga, tetapi sudah ada di surga, kita akan menghadap takhta pengadilan Kristus. Nah, di situ kita akan diadili sesuai dengan apa yang kita lakukan. Artinya di situ tempat pembagian upah, bukan untuk masuk surga.
Nah, tapi kalau takhta putih yang ada dalam kitab Wahyu 11 kalau tidak salah, nah itu takhta untuk masuk neraka, pengadilan untuk masuk surga dan masuk neraka. Seperti itu. Nah, saya lanjut ke manfaatnya. Manfaat pertama tadi bahwa dia pergi, dia naik ke surga, Tuhan menyediakan tempat bagi kita, tempat yang kekal bagi kita. Dengan hal ini mau mengingatkan kembali kepada kita bahwa tidak pernah sia-sia kita ikut Tuhan. Yang kedua adalah di dalam kitab Roma pasal 8 ayat 34. Roma pasal 8 ayat 34 saya bacakan. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Nah, Kristus kan pertama, dia lahir, dia mati, dia bangkit, dan sekarang dia naik, sudah ada di surga, dia naik ke surga. Nah, Yesus naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, menjadi pembela bagi kita. Saya tidak akan menjelaskan secara detail soal duduk di sebelah kanan Allah. Nah, yang dimaksud di sini memang bukan secara lahiriah, Bapak Ibu jemaat Tuhan, duduk di sebelah kanan Allah. Nah, bukan soal secara lahiriah, tapi yang dimaksud di sini duduk di sebelah kanan Allah tentu ada hubungannya dengan pemahaman orang Ibrani, orang Israel, orang Yahudi. Nah, saya tidak akan panjang lebar di situ. Nah, yang ingin saya tekankan di sini bahwa Yesus naik ke surga itu jadi pembela buat kita. Para penafsir menafsirkan dari berbagai kalangan, saya membaca, saya meneliti dari berbagai kalangan ya, kalangan gereja, dari kalangan sinode, dan di kalangan saya juga menafsirkan bahwa Yesus naik ke surga jadi pembela bagi kita adalah berdoa syafaat. Para penafsir menafsirkan bahwa menjadi pembela bagi kita itu mendoakan kita, bersyafaat buat kita, menjadi pembela antara Bapa dan orang percaya. Jadi manfaat buat kita adalah Yesus naik ke surga untuk berdoa buat kita, bersyafaat buat kita. Nah, tentu hal ini sangat bermanfaat buat kita. Kenapa sih Yesus melakukan hal ini? Karena yang dia tinggalkan, Bapak Ibu, pertama, yang dia tinggalkan itu manusia. Yesus tahu gimana sifat manusia. Yesus pernah jadi manusia, pernah bersama-sama dengan manusia, murid-muridnya. Dia tahu 3,5 tahun murid-muridnya berjalan bersama dia, tetapi masih takut, masih khawatir, jatuh dalam dosa, mengkhianati dia, menyangkal dia, ya kan? Yesus tahu siapa yang dia tinggalkan. Yang kedua, Yesus tahu di mana manusia itu ditinggalkan, di bumi. Di bumi ini hari lepas hari semakin jahat. Bumi ini penuh dengan banyak pergumulan dan tantangan gitu. Ada kebutuhan hidup, digoda iblis ini, ada iblis bekerja dengan luar biasa di bumi. Karena Alkitab yang bilang sendiri, Bapak Ibu jemaat Tuhan, bumi ini ada di bawah kuasa si jahat. 1 Yohanes pasal 5 ayat 20 kalau tidak salah. Bumi ini ada di bawah kuasa si jahat. Nah, manusia ditinggalkan di bumi. Ketika Yesus naik ke surga, maka Yesus harus bersyafaat mendoakan kita supaya kita kuat. Amin. Supaya kita mampu menghadapi tantangan yang ada di muka bumi ini. Supaya kita mampu menghadapi tipu daya iblis. Supaya kita mampu menghadapi sesama kita. Gitu. Bukan cuma iblis, karena banyak manusia sekarang yang sifatnya melebihi iblis, Bapak Ibu. Gitu. Ada kadang banyak juga di gereja seperti itu gitu. Waduh, setiap hari dengan firman Tuhan tapi jatuhin orang, fitnah orang, udah jadi sebuah kebiasaan gitu, biasa aja gitu katanya. Nah, Bapak Ibu, coba Tuhan, ini manfaat yang luar biasa bagi kita. Diingatkan kembali kepada kita bahwa ternyata luar biasa Tuhan kita. Amin. Dia naik ke surga, dia berdoa syafaat bagi kita. Tapi tidak berhenti di situ. Gitu. Supaya kita ini menjadi orang yang lebih luar biasa lagi,
Yang ketiga, manfaat buat kita, Yesus naik ke surga supaya apa yang dijanjikan itu diberikan kepada kita, yaitu Roh Kudus. Supaya Roh Kudus dicurahkan, diberikan kepada kita. Karena apa? Sama seperti alasan tadi, manusia yang Yesus tinggalkan ini manusia berdosa, masih manusia yang punya kebiasaan, yang sering mengalami yang namanya jatuh bangun. Nah, gitu, yang sering melakukan hal-hal di mana kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Ini namanya manusia kan. Itu sebabnya butuh yang namanya Roh Kudus. Kudus diberikan kepada kita, dicurahkan kepada kita supaya kita punya kuasa, punya power. Amin. Nah, ada ayatnya kan? Coba saya lihat dulu. Saya ingin lihat ayatnya. Yohanes pasal 15 ayat 26, satu ayat aja ya, supaya tidak terlalu lama. Yohanes pasal 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Jadi Roh Kudus dicurahkan jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Jadi sekilas saya cuma ingin sampaikan bahwa Roh Kudus itu, penghibur itu akan datang pada saat Yesus naik ke surga. Dia akan utus dari surga datang ke dunia. Nah, pertama untuk memenuhi setiap kita supaya kita punya kuasa. Seperti yang di firman Tuhan yang disampaikan dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi jika Roh Kudus turun atas kamu, kamu akan menerima kuasa kan. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan, selain Yesus berdoa, tapi luar biasanya, dia pun kembali datang ke bumi, datang kepada manusia melalui rohnya, tinggal di dalam diri kita. Allah Immanuel. Allah Immanuel itu bukan saat Yesus lahir ke dunia ini. Datang bersama-sama dengan manusia, tinggal dalam diri manusia, ada dalam ada bersama manusia. Tapi ketika Yesus naik ke surga, Immanuel itu kekal. Selama-lamanya selalu bersama dengan kita. Yesus naik ke surga, dia mengutus Roh Kudusnya supaya tinggal dalam kita. Allah Immanuel itu tetap ada dalam diri kita, bersama dengan kita, tinggal di dalam kita, berkarya di dalam diri kita. Jadi Roh Kudus turun ke dunia ini untuk memenuhi setiap orang percaya, menuntun orang percaya, menghibur orang percaya kalau lagi banyak masalah, lagi banyak pergumulan, menguatkan orang percaya, lagi banyak tantangan, apalagi mengingatkan orang percaya kalau jatuh dalam dosa, menginsafkan akan dosa, membawa orang percaya kepada kebenaran. Banyak banget fungsi Roh Kudus. Nah, tentu saya tidak akan sampaikan karena waktu udah habis waktu saya. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan, saya ingin sampaikan, tekankan kembali bahwa manfaat buat kita supaya Roh Kudus turun atas kita, berkarya dalam diri kita. Karena Bapak Ibu, saya dan saudara ini masih manusia. Tidak akan pernah mampu menghadapi yang namanya roh jahat tanpa roh Allah. Amin. Tanpa roh Allah, tanpa Roh Kudus, kita tidak akan pernah mampu. Jangankan sama roh jahat, kepada sesama kita, sesama anak Tuhan, dia ngomong sedikit, tersinggung kita dikit, langsung menyala-nyala kita kan. Ya kan, oh katanya dia rohani, katanya pendeta, kenapa singgung saya? Ketahuan kan kita ini masih manusia, butuh Roh Kudus. Gitu, jangankan sama iblis, sama sesama kita aja yang, apalagi kalau teman kita punya status yang namanya pendeta, dia singgung dikit, dia ngomongin dikit, padahal mungkin fakta, wah langsung menyala-nyala kita, marah kita. Nah itu membuktikan bahwa kita ini masih manusia, udah masih manusia tinggal di bumi lagi, gitu, yang penuh dengan tantangan ini yang sedang dikuasai oleh sibolis. Nah, Bapak Ibu nggak usah protes, Alkitab bilang begitu, sibolis yang menguasai ini bumi ini, gitu. Itu sebabnya kan kita mau diangkat ke surga, dipindahin supaya kita tidak lagi
tidak tinggal di bumi ini kan, bumi ini kan cuma sementara. Nah sekarang pesannya, saya percepat, pesannya adalah kenaikan Tuhan Yesus ke surga ingin mengingatkan kepada kita selain makna besar dan manfaat buat kita, tapi ada pesan yang luar biasa yang ingin Tuhan sampaikan lewat kenaikannya ke surga yang harus kita renungkan setiap hari, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Yang pertama, ingat bahwa Dia itu akan kembali, dan Dia akan kembali seperti pencuri, Bapak Ibu, sama seperti Dia naik. Nah, jadi hal ini mengingatkan, ayo Bapak Ibu berjaga-jaga, amin, hidup berjaga-jaga, karena Dia akan datang kembali seperti pencuri. Jadi jangan bilang, aduh apa yang saya lakukan ini kan teman pendeta saya nggak lihat, jemaat saya nggak lihat, tapi Tuhan melihat. Dan kalau kita masih lakukan sampai sekarang ini, udah jadi habit, ada kebiasaan buruk, ada dosa yang pendeta nggak lihat, teman pendeta nggak lihat, jemaat nggak lihat, ingat bahwa takutnya Dia datang secara kita nggak tahu, belum sempat bertobat, belum sempat berubah, gitu kan. Apa itu yang kebiasaan kita, yang terutama yang ini nih, yang abstrak nih kan. Dosa itu kan ada dua jenisnya, ada yang abstrak, ada yang konkret. Kalau konkret mungkin sudah diingatin sama kita, ada teman pendeta kita ingatin nih, lu kok masih tukang gosip sih, tahu bertobat. Atau kalau yang konkret itu, kalau istrimu tahu, suamimu tahu, pasti dia tegur kita kan. Nah, gitu. Kalau pendeta yang mau tahu pasti kasih tahu. Tapi kebanyakan nih yang sering kita sulit untuk berjaga-jaga, kebiasaan yang abstrak, yang nggak kelihatan, belum mengampuni. Ayo Tuhan, ini kita cuma merayakan kenaikan Yesus. Tapi yang harus kita ingat, saya ingin wanti-wanti, Tuhan Yesus sudah nggak lama lagi datang, dan seperti pencuri. Nah yang kedua adalah pesan dari kenaikan Tuhan Yesus ini mengingatkan kembali kepada kita bahwa ada pesan khusus buat kita, bahwa sebelum Yesus naik ke surga, Yesus bilang begini ya, pergi beritakan Injil, amin. Nah karena Yesus mau datang supaya hidup kita ini bermanfaat, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Saya tidak akan panjang lebar di sini, sudah sering saya sampaikan. Nantilah kalau memang saya harus ulang lagi, tapi soal misi ini, soal penginjilan, saya cari waktu yang lain. Nah, tapi kenapa kita harus ulang-ulang menyampaikannya? Tahu nggak Bapak Ibu, sebelum saya berdoa, saya pergi makan ke rumah makan yang namanya Imperial Kitchen, atau saya pergi ke Pizza Hut. Setiap kali saya masuk ke Imperial Kitchen, walaupun orang itu ada di jauh sana, jarak dengan saya, dengan di pintu yang masuk, pasti dia akan teriak, "Who's coming?" Nah, tahu nggak kenapa dia sudah jadi dia sering ngomong begitu? Karena itu dilatih terus, itu di briefing terus, bahwa kalau ada tamu teriakin guys kami, itu sudah jadi kebiasaan, jadi habit. Nah rata-rata orang yang kerja di perusahaan pasti tahu kan, itu briefing itu aja, itu terus tujuannya supaya jadi gaya hidup. Nah misi memang harus sering disampaikan supaya jadi gaya hidup, karena puncak dari hidup mempermuliakan Tuhan, saya mau tekankan di sini, puncak dari hidup mempermuliakan Tuhan adalah bermisi. Apa gunanya kita hidup karakter kita baik, wah hidup suci, suka berdoa, segala macam, suka ada di mimbar tuh khotbah, di gereja rajin setiap hari, tapi tidak pernah kita pergi keluar menceritakan Yesus yang mengubah hidup kita, Yesus yang telah membuat kita hidup suci, Yesus telah membuat kita hidup kudus, Yesus yang telah memberkati kita. Kita tidak pernah pergi. Hidup kita belum mempermuliakan Tuhan. Mohon maaf jika ada Bapak Ibu yang mau protes, terserah. Tapi saya mau pengen tekankan di sini bahwa kalau kita belum bermisi, belum bersaksi, belum menceritakan siapa itu Yesus, hidup kita belum bermanfaat. Sia-sia semua apa yang kita lakukan hari ini. Dan hidup kita itu belum mempermuliakan Tuhan. Saya pengen tekankan, puncak dari hidup mempermuliakan Tuhan adalah bermisi. Ceritakan siapa itu Yesus. Apalagi Bapak Ibu yang sudah hidup suci, hidup kudus, padahal dahsyat sebenarnya, tapi tidak pernah pergi menceritakan siapa itu Yesus.
saya masih perlu pertanyakan hidup sucimu, hidup kudusmu. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami syukuri untuk pagi ini. Hamba-Mu telah selesai berbicara, kiranya Roh Kudus mengingatkan kembali kepada kami, untuk kami mampu mengimplementasikan kebenaran yang sudah kami dengar. Mungkin yang menyampaikannya kurang sempurna, ada belibet-belibetnya, perkataan yang tidak mungkin teratur rapi dan segala macam, tapi kiranya biar Roh Kudus berbicara terus di hati nurani kami secara jelas, secara nyata, dan mampu untuk kami lakukan dalam kehidupan kami, karena ada kuasa Roh Kudus yang akan bekerja di hati dan pikiran kami, dalam diri kami. Ada kuasa Roh Kudus yang akan terus berkarya dalam diri kami. Allah Immanuel, Allah yang beserta dengan kami, terus bersama-sama dengan kami, menuntun kami, menghibur kami, menguatkan kami, menginsafkan kami akan dosa, mengingatkan kami untuk juga pergi bermisi, mengingatkan kembali kepada kami untuk menjadi saksi, menjadi berkat, karena ini pesan-Mu atas kami Tuhan, supaya hidup kami bermanfaat bagi kerajaan surga, hidup kami bermanfaat bagi sesama kami, hidup kami boleh mempermuliakan Engkau Tuhan. Ingatkan kembali kepada kami, akan menjadi sia-sia apa yang selama ini kami lakukan kalau kami tidak pergi menceritakan siapa Yesus yang sudah mengubahkan kami, yang sudah menyucikan hidup kami, yang sudah membenarkan kami, yang sudah memilih kami dari jurang maut, memindahkan kami kepada terangnya, kepada kehidupan kekal. Terima kasih Bapak yang baik. Ini doa dan ucapan syukur kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih.